Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam membeli kebab, jangan lupa membawa opak. Salam sudah jawab tapi masih kurang kompak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Yang saya hormati, ini tokoh nasional semua ya. Ini Pak Husni, Pak Erwin, Kang Dan, apa ya? Pak Mahi juga dulu di Alifari beliau. Ya, semerdekan ya. Nah, ya. Dan bapak-bapak yang lain ya, tokoh-tokoh yang lain. Ya, saya selalu mulai cerita saja ya, apalagi ini sudah menjelang puasa ya. Membuka puasa, mohon maaf ya. Suatu hari ya, ada seorang yang sudah tua ya, dia melihat sakit-sakitan, dia mungkin sadar mau meninggal, dipanggil anaknya ya. Anak itu kan laki-laki 3 orang ya. Kemudian dia memberikan wasiat kepada anak yang 3 orang ini ya, nak ya, kalau kamu ingin sukses, pertama jadilah pedagang ya, atau pengusaha. Yang kedua ya, kalau kamu ingin sukses, jangan pernah menagih utang ya. Yang ketiga, kalau kamu ingin sukses, jangan kena sinar matahari secara langsung. Ya. Singkat cerita, ya, si bapak ini meninggal. Beberapa tahun kemudian, ya, 3 anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di 3 kota yang berbeda. Kemudian ibunya pertama nengok anak yang pertama, ya. Ternyata anak yang pertama ini hidupnya begitu sulit, ya, begitu susah, ya. Nah, kenapa hidup kamu begitu susah? Iya bu, saya akan ikut nasihat bapak ya, karena sudah jadi pedagang, saya buka toko ya. Yang kedua, karena nggak boleh kena sinar matahari secara langsung, saya kalau ke toko naik taksi ya, kalau sekarang pun pakai Grab ya. Yang ketiga, karena nggak boleh nagih utang, maka setiap pelanggan yang punya utang saya nggak pernah saya tagih. Akhirnya bangkrut saya ya, tokonya. Kemudian si ibu ini datanglah ke anak yang kedua, ya. Anak yang kedua ini kehidupannya lebih bagus dari yang pertama, ya. Gimana nak bisa lebih enak lah ya, lebih maju daripada kakak kamu? Iya bu, saya akan ikut nasihat orang tua. Ya. Yang pertama ya, karena suruh jadi pedagang, saya pun buka toko. Yang kedua, karena nggak boleh nagih utang, saya nggak pernah menerima hutang. Jadi saya tulis itu di toko ya. Hari ini bayar kontan, besok boleh bon. Kan besok bunyi begitu lagi ya. Hari ini kontan, besok bon, terus gitu. Ya. Dan yang ketiga, karena nggak boleh kena sinar matahari langsung, saya kalau ke toko ya pakai payung ya. Jadilah mending lah hidup. Ya. Dan yang ketiga, buat sekalian, ternyata anak yang ketiga ya di kota yang hidupnya begitu mewah ya, lebih dari cukup. Ketika ditanya, nah, alhamdulillah hidup kamu begitu bagus ya, begitu makmur. Apa rahasianya? Iya bu, saya ikut nasihat bapak. Ya, pertama karena sudah jadi pedagang, saya pun buka toko ya, dan begitu besar lah alhamdulillah tokonya. Ya. Yang kedua, karena nggak boleh kena sinar matahari secara langsung, maka saya berangkat sebelum matahari terbit. Ya, sebelum subuh saya sudah berangkat. Saya sholat subuh di toko. Dan habis sholat subuh toko langsung buka. Dan semua orang tahu ya, mungkin di sini toko yang paling cepat buka ya punya saya. Ya, karena habis subuh sudah langsung ya. Hanya pelanggan-pelanggan yang mungkin sambil berangkat kerjanya sambil ini biar dia bisa belanja. Yang terakhir, karena nggak boleh menagih utang, maka rezeki saya sedekahkan. Ya, setiap orang yang utang berapa, toh sengaja berapa sudah, mending saya hibahkan. Ya, saya kasih itu sedekah. Jadi bisa lihat, ya, inilah kaitan dengan informasi publik tadi. Ya. Pesannya disebutkan sama, ya, semua sama. Tapi kadang cara menangkapnya berbeda. Kenapa? Karena tingkat kesadaran masyarakat berbeda, ya, tingkat kecerdasan masyarakat berbeda. Ya, mungkin ya
yang bungsu, yang tadi yang berhasil, mungkin pernah kerja di informasi publik, ya, dan pernah ikut acara seperti ini, ya, jadi pernah mendengar cerita ini. Ya. Itu sekalian, ya. Mungkin satu lagi, ya, ya. Suatu hari Pak Guru mengumpulkan murid-muridnya, ya. Karena kalau materi kan sudah saya kirim, nanti tinggal dibaca lah, ya, Pak. Betul ya. Nanti mungkin saya langsung poin-poin penting aja, Ibu. Ini supaya nyambung, ya. Bu Guru mengumpulkan muridnya ada sekitar 100 orang, ya, di dalam kelas. Dan Bu Guru ternyata sudah menyiapkan 100 balon. Ya. Dia bilang ke murid-muridnya, nah, ambillah balon masing-masing dan tulis, ya, nama kamu di masing-masing balonnya. Kemudian setelah menulis, ya, dengan spidol ditulis, kata Bu Guru, silakan balon yang sudah ada namanya ditaruh di ruang sebelah, ya, ditaruh di ruang sebelah. Kemudian saudara balik lagi ke ruang ini. Kemudian saudara sekalian, ya, kata Bu Guru, sekarang sudah kumpul sudah. Sekarang ambil balon di ruang sebelah yang ada nama, ya, Anda masing-masing, ya, dalam waktu 10 menit. Ya. Dan yang sudah mendapatkan balon silakan balik ke ruang ini. Ternyata ditunggu-tunggu Bapak sekalian, ya, sampai 10 menit tidak ada satu pun yang menemukan balon. Ya. Kata guru silakan balik lagi, ya, ke ruang ini. Dan yang kedua, sekarang, ya, ambil balon milik siapapun dan berikan kepada yang ada namanya. Dikasih waktu 5 menit sekali, ya. Ternyata hanya 3 menit orang sudah kembali semua ke ruangan semula dan sudah bawa balon masing-masing. Mungkin Bapak Ibu, kenapa yang pertama nggak ada yang menemukan balonnya? Adik-adik, apa Bapak yang di belakang tuh yang muda-muda? Kenapa yang pertama orang nggak menemukan balonnya? Dan yang kedua begitu cepat menemukan balon, ya. Karena yang pertama sekalian, ada nggak yang mikirin orang lain yang pertama? Tidak, ya. Semua pasti hanya mikirin diri sendiri, ya. Oh, ini punya badan langsung dibuang, ya. Ini punya Pak Mahi langsung dibuang, ini punya Pak Dedi dibuang, ya. Yang akan pernah ketemu, ya. Dan yang kedua, ada nggak yang mikirin diri sendiri? Tidak ada, ya. Begitu datang masuk yang langsung pegang balon, oh ini punya Bu Ida, ya. Oh ini punya Pak Husni, langsung, ya. Dalam hitungan detik kan orang sudah bisa pegang balon dan langsung diberi. Hanya 3 menit orang sudah pegang balonnya masing. Ya, kenapa informasi tadi? Ya, nah, ibu sekalian, ya, hanya beda sedikit, ya, tetapi hasilnya jauh berbeda. Ketika perintah yang kedua, informasinya lebih jelas, ya, lebih. Yang pertama, silakan ambil tidak jelas, ya. Dan yang terpenting di situ, yang pertama orang cenderung egois, ya. Yang kedua orang cenderung menyenangkan orang lain. Kata kuncinya, ya, kalau kita ingin senang, senangkan orang lain. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Ya. Sebagai suami ingin bahagia, bahagiakan istrinya. Yang penting istri sendiri. Nah, ya. Sama, ya, sebagai istri ingin bahagia, bahagiakan suaminya. Yang penting suami sendiri. Nah, ya. Pak Erwin, ya. Pak Erwin ketawanya gimana, kenapa? Baik, terus kalian, ya. Ini karena waktu singkat langsung, ya, coba slide pertama aja dulu. Nanti saya langsung ke slide 14. Nah ini, ya. Syarat berdirinya negara ada 5 di situ, ya. Pasti sudah paham. Dari 5 ini mana yang paling penting? Ya, wilayah pemerintahan pengakuan negara ini merdeka atau rakyat? Mana yang paling penting? Ya pasti rakyat, ya. Karena yang lain bisa dicari. Siapa yang mencari wilayah? Rakyat. Siapa yang membuat pemerintahan? Rakyat. Siapa yang mencari kemerdekaan? Rakyat. Nah, ini sekalian, ya. Apa itu rakyat? Ya, langsung, ya. Rakyat adalah sekelompok orang yang memiliki rasa kebersamaan untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, ibu sekalian, ya. Kata kunci rakyat adalah rasa kebersamaan, ya, untuk mencapai tujuan yang sama. Dan sebagian
makanya karena kata kunci adalah rasa kebersamaan, maka rasa kebersamaan harus diatur supaya satu, tidak ada pihak yang dirugikan. Karena rasa kebersamaan mulai hilang ketika sudah sering dirugikan. Kalau seringnya merugikan terus, lama-lama hilang nggak kebersamaan? Hilang, ya. Ya, pulang, ya. Ini mau kan, ya, habis balik ngajar, pulang mau buka, mana aku makan yang nggak ada? Nggak sempat, tadi saya sibuk jawabin WA, aku banyak banget. Udah beli sendiri sana, ya. Mau sahur nggak ada, besoknya begitu, nah, ya. Lama-lama kan bisa ganti mertua, ya. Ini sekalian, ya. Yang kedua, memuaskan semua pihak, ya, dan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Nanti nyambung dengan informasi, ya. Ya, next. Nah, ya, aturan yang tidak merugikan siapapun, memuaskan semua pihak, dan terjadi perubahan ke lebih baik, itulah yang disebut dengan kebijakan publik. Itu yang paling sederhana, ya. Mungkin pengertiannya ribuan lah, ya. Tapi yang paling sederhana, aturan yang tidak merugikan siapapun, memuaskan semua pihak, dan berubah karena lebih baik, itulah kebijakan publik. Ya, next, sedikit lagi, ya. Nah, pemerintahlah yang berwenang mengatur rasa kebersamaan. Ini buat saya, ya. Kalau kebersamaan hilang, maka rakyat pun hilang. Karena rakyat kata kuncinya rasa kebersamaan. Kalau rakyat hilang, negara pun pasti hilang. Kami tidak memenuhi syarat. Ini, ya. Next, ya. Ini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar negara Uni Soviet. Masih ada Uni Soviet? Tidak ada. Kenapa Uni Soviet bubar? Ya, karena sudah tidak ada rasa kebersamaan. Kenapa tidak ada rasa kebersamaan? Rakyat sering dirugikan. Itu kata kunci. Ya, ada Azerbaijan, Uzbekistan, ya, Turkmenistan yang mayoritas Muslim, negara bikin undang-undang tidak boleh ibadah kecuali yang di atas 70 tahun kan? Di negara Soviet. Ya pastilah, ya, berontak. Ya. Di Indonesia pun kalau tiba-tiba ada larangan tidak boleh sholat di masjid, pasti bubar negara kita. Ya, no, ya. Makanya sekalian, ya. Tidak boleh study itu. Tidak boleh study itu. Ya, tidak boleh study itu. Ya. Kalau itu mungkin belum bubar lah, ya. Mungkin yang bubar yang berjalan. Ya. Ini sekalian, ya. Ini, ya. Ternyata di Soviet hanya bertahan 69 tahun ini sekalian, ya. Berdiri 1992 dan bubar tahun 91. Yugoslavia, ya, ini pun negara kuat. Uni Soviet negara sangat kuat, ya. Ternyata Yugoslavia pun hanya bertahan 74 tahun, ya, tidak lama, tidak sampai 100 tahun, ya, sudah bubar. Karena apa? Tadi, ya, rakyat merasa dirugikan, ya. Next, ini harus cepat, ya. Nah, ini apa faktor penyebab utama negara bubar? Ketidakmampuan suatu negara untuk merespon perubahan secara cepat dan tepat dalam pembuatan kebijakan tadi, ya, serta pelayanan terhadap publik, ya, dan meningkatkan efisiensi biaya yang dengan kata lain tidak mampu, tidak melakukan agile governance. Jadi negara itu bubar karena tidak menjalankan itu, ya. Next. Nah, ya, faktor penentu kebijakan publik yang efektif adalah apa tadi? Adanya komunikasi yang didasari informasi. Tuh, ya, masuk di sini. Ternyata kebijakan bisa salah kalau informasinya salah. Ketika kebijakan salah, rakyat dirugikan. Itu yang penyebab bubar, ya. Gitu, ya. Ternyata kata kuncinya ada di komunikasi yang didasari informasi yang sahih, valid, serta transparan. Ini Ibu sekalian, ya, kaitan antara kebijakan publik dan informasi yang terbuka, ya, keterbukaan informasi publik, betapa pentingnya informasi publik, ya, karena tanpa itu kebijakan salah merugikan rakyat kebersamaan hilang, bisa bubar. Ya, inilah itu kalian, ya. Untuk alhamdulillah rakyat Indonesia orangnya sabar, ya, pemaaf, pelupa, ya. Jadi sejahat apapun keluar dari penjara langsung jadi ketua bulog, ya. Ada yang langsung ketua PSSI, ya, baru keluar dari penjara, ya. Berapa tahun,
Ya, tidak saya sebutkan namanya lah karena bulan puasa. Ya, terpilih ketua umum dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Ini, ya. Baik, lanjut sedikit lagi ya. Jadi apa itu agile governance ya? Agile secara sederhana tadi ya adalah lincah tadi ya, lincah gesit. Ya, governance tata kelola yang gesit, yang lincah ya. Itu bisa lincah ketika cukup informasi. Ya, ketika cukup komunikasi. Ya. Baik, terus ya. Udah mau azan ya ini ya? Sudah ada. Belum. Oke ya, percepat langsung ke slide 14. Hari tahu. 10 hari kan itu. Nah ini sekalian ya. Bagaimana hasil demokrasi Indonesia ya? Sampai detik ini ya, penerapan good governance di Barat ya tadi ya, karena apa? Kulturnya sudah sangat rasional ya, demokrasi sudah mapan, masyarakat yang kuat ya, sudah berjalan dengan baik ya, termasuk informasi publik. Nah di kita pertama terkenal punya paternalistik ya. Memperlakukan orang dan ya atas dasar jabatan, keturunan dan loyalitas. Ini ya, akan menghambat informasi, transparansi informasi. Mohon maaf ya, dulu ya jangankan orang ke Gus Dur, ke kucingnya saja hormat. Ya, nggak ada yang berani ganggu, ya, karena budaya paternalistik. Ya, ya di lingkungan sini saja misalkan parkir ya, mungkin ada istri Pak Ketua atau ini pasti Pak Ketua parkir nggak berani. Ya, karena paternalistik. Ya, dan itu sudah tadi ya, sudah mendarat tadi. Dan sulit ya. Makanya sekalian ya, dalam birokrasi ya, satu-satunya yang ya, bisa menjembatani adalah keterbukaan informasi. Nggak ada yang lain ya. Salah satu yang bisa mendobrak tadi ya, kalau dalam keberadaan spoil system ya, mengarah ke merit system adalah keterbukaan informasi. Minum Pak. Ini sekalian ya, nggak apa-apa 5 menit lagi ya. Ini yang sangat sulit ya dihadapi ya, karena budaya pateralis sudah mendarah daging di kita. Ya. Makanya mohon maaf, sebenarnya kita itu ya kalau kita mau jujur ya belum sampai ke demokrasi, tapi masih ke budaya kerajaan, masih ke budaya feodal ya pada ya. Demokrasi hanya sebagai instrumen ya, tetapi di dalamnya ya masih feodal ya. Ini yang menghambat ya keterbukaan informasi. Makanya nggak usah heran kalau sampai hari ini pejabat pasti rata-rata anggota KNP. Kakek, nenek, ponaan, istri. Ya. Kalau enggak pasti anggota AMPI, ya, anak menantu ponaan ipar. Biarpun dibungkus dengan demokrasi ya, dibungkus dengan pemilu, nggak akan pernah. Kita beli pertama isinya Pertalite. Mohon maaf ini guyonan jangan dicatat ya. Kita milih Prabowo isinya Jokowi katanya. Ya, artinya apa tadi ya? Lebih karena sebenarnya budaya yang begitu mengakar dan sangat kuat sampai detik ini ya. Paternalistik dan loyalitas. Makanya sangat menyalahkan. Karena mohon maaf presiden begitu ya memang begini. Ya. Dan itu sangat sulit ya menghambat dari mau ABRI, mau apapun, yang mohon maaf, yang jadi panglima siapa? Mungkin Bapak Ibu tahu ya. Yang jadi Kapolri siapa? Pasti tahu dan seterusnya. Ibu pun ada. Karena tidak akan pernah lepas dari spoil system. Ya, ya. Dan salah satu ya ciri-ciri spoil system kalau ada berhenti dulu lah. Ya. Minum dulu Pak. Kalau baik. doa ini.
dulu. Berdoa dulu. Resmi.